bersama kami. Saya Devina. Saya Manda. Nah, kalian udah nonton kan video yang pertama tadi? Terus sekarang kita mau bahas apa sih, Al? Nah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara membuat from database penggajian. Ikutin terus ya. Selamat menonton. Baik, pada video kali ini saya akan membuat beberapa from. Dan yang pertama adalah from jabatan. Di dalam from jabatan ini terdapat beberapa tombol utama. Yang pertama adalah button delete. Saat tombol ini diklik, akan muncul message box berisi konfirmasi apakah Anda yakin data akan dihapus. Kemudian ada button add yang berfungsi untuk menambahkan atau merekam data baru. Namun perlu diperhatikan kode jabatan tidak boleh sama karena jika sama akan menyebabkan duplikasi data dan akan muncul message box dengan keterangan kode sudah terdaftar. Dan yang terakhir adalah button close yang berfungsi untuk keluar dari from jabatan. Lalu bagaimana sih cara membuat from jabatan ini? Nah, langkah awal, klik menu Create pada ribbon, lalu pilih From Design. Setelah itu, klik kanan pada From untuk mengaktifkan page header dan footer. Di bagian header, saya menambahkan judul menggunakan label yang ada di menu Controls untuk mengatur warna, ukuran huruf, ketebalan, dan tampilan lainnya. Atau kalian juga bisa menyesuaikan melalui Property Sheet. Selanjutnya pada from jabatan, kita tambahkan logo atau simbol menggunakan button. Tujuan saya menggunakan button adalah agar logo tersebut bisa diklik dan terhubung ke from lain. Nah, di sini saya mengatur agar saat logo diklik, pengguna akan diarahkan ke from switchboard atau menu utama. Nah, di bagian detail, kita akan menambahkan field dengan cara klik Add Exciting Fields, lalu pilih field dari tabel jabatan. Setelah itu, field disesuaikan dan dirapikan. Agar lebih cepat dalam merapihkan tampilan, kalian bisa mengubah tampilan dari design view ke layout view. Setelah rapi, ubah kembali ke design view, lalu buat button delete, add, dan close. Untuk mengubah bentuk, ukuran, dan font pada tombol, kalian bisa menyesuaikan melalui property sheet. Lalu bagaimana cara memunculkan message box pada tombol delete dan add? Untuk tombol delete, masuk ke design view, kemudian pada property sheet pilih from dengan selection type yaitu form. Pada bagian event, pilih before delete confirm, ubah menjadi event procedure, lalu klik tombol titik 3.
Selanjutnya masuk kode program seperti yang ditampilkan pada video. Untuk message box, pada tombol add pilih field kode jabatan di property sheet, pada bagian before update, pilih event procedure, klik titik 3 lalu masukkan kode program sesuai dengan yang ada di video. Terakhir, kita uji form yang telah dibuat. Jika tombol add berhasil merekam atau menambahkan data baru tanpa duplikasi, maka form jabatan telah berhasil dibuat dengan benar. Selanjutnya saya akan membuat form karyawan dan form keluarga. Cara pembuatannya kurang lebih sama seperti saat membuat form sebelumnya. Namun, khusus pada form karyawan, saya akan menggunakan tab kontrol. Dengan tab kontrol ini, di dalam form karyawan akan terdapat dua tab. Tab pertama adalah biodata karyawan dan tab kedua adalah anggota keluarga. Sebelum masuk ke pembuatan form karyawan, langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat form keluarga terlebih dahulu. Hal ini bertujuan agar nantinya form keluarga bisa dihubungkan langsung ke form karyawan, khususnya pada tab anggota keluarga. Selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan form keluarga. Cara pembuatannya sama seperti saat membuat form jabatan. Lalu kita atur record search pada form keluarga dengan memilih tabel keluarga. Kemudian, ubah default view menjadi continuous form agar data dapat ditampilkan dalam bentuk daftar. Setelah itu, klik Add Exciting Fields dan field dari tabel keluarga akan otomatis ditampilkan. Selanjutnya, masukkan field-field tersebut ke bagian detail pada form. Terakhir, silahkan sesuaikan tata letak dan rapihkan tampilannya agar form terlihat lebih rapih dan mudah untuk digunakan.
Selanjutnya, saya akan membuat form karyawan. Pertama, bagi form ini menjadi 3 bagian, yaitu from header, from detail, dan from footer. Pada bagian from header, saya akan menambahkan logo menggunakan button, serta judul form menggunakan label. Kemudian, pada bagian from detail, saya akan menambahkan tab control. Setelah itu, saya ubah nama tab tersebut. Page 5 diubah menjadi biodata karyawan, dan page 6 diubah menjadi anggota keluarga. Pada tab biodata karyawan, kita ubah record search from menjadi tabel karyawan. Selanjutnya, klik add exciting fields, maka field dari tabel karyawan akan muncul secara otomatis. Field-field tersebut kita susun dan sesuaikan di bagian detail agar tampilannya rapi dan mudah dibaca.
Selanjutnya, untuk menambahkan foto, klik kanan pada bagian yang telah disediakan, lalu pilih Insert Object, kemudian pilih opsi Create from File. Nah, sebelum kita memasukkan fotonya, kita ubah foto menjadi format BMP. Jika foto masih berformat PNG atau JPG, kalian bisa mengubahnya terlebih dahulu menjadi BMP, seperti yang akan saya tunjukkan pada video berikut ini. Jika sudah berubah menjadi BMP, lalu masukkan fotonya, pilih Insert Object, kemudian pilih Create from File, selanjutnya klik Browse, lalu pilih lokasi tempat kalian menyimpan file foto yang sudah berubah menjadi BMP. Nah, terakhir pada bagian Size Mode, jangan lupa untuk memilih Stretch agar foto dapat menyesuaikan ukuran frame dan tampil dengan lebih rapi. Selanjutnya saya akan membuat from recap absen. Namun sebelum itu, kita perlu membuat from absen detail terlebih dahulu. Tujuannya agar nantinya from absen detail ini bisa digunakan sebagai subform atau subreport di dalam from recap absen. Jika from absen detail selesai dibuat, barulah kita lanjut ke pembuatan from recap absen. Pada from recap absen ini, kita cukup menambahkan subform atau subreport yang bersumber dari from absen detail. Untuk langkah-langkah pembuatan formnya, caranya sama seperti pembuatan from sebelumnya, mulai dari pengaturan record source, desain from, hingga penyesuaian tampilannya.
Selanjutnya kita masuk ke pembuatan form entry gaji. Form ini dibuat menjadi dua form. Form pertama digunakan untuk menginput data ke tabel gajian dalam bentuk continuous form, sedangkan form kedua digunakan untuk menginput data ke tabel gajian H. Pertama, kita buat form entry tabel gajian menggunakan form design. Atur record search ke tabel gajian, tampilkan form header dan footer, lalu ubah default view menjadi continuous form. Ini pembuatan formnya sama seperti form-form sebelumnya. Untuk pengaturan row search, klik builder agar lebih mudah. Nah, di dalam query builder, tambahkan tabel jabatan, karyawan, dan rekap absen. Lalu, atur field serta perhitungan sesuai kebutuhan gaji. Jika semua pengaturan sudah sesuai, maka form entry gaji siap digunakan untuk melakukan input data gaji karyawan.